Saudari dan saudara yang terkasih, cukup sering Tuhan Yesus membingungkan saya, mengherankan saya, juga hari ini. Kok menurut saya orang Farisi yang sedikit banyak dicela oleh Yesus justru orang yang baik, doanya hebat, dia mentaati macam-macam aturan yang ada dalam agamanya. Dia seorang yang sangat sosial, memberi sebagian sepersepuluhan kepada orang-orang susah. Puasa luar biasa, lebih daripada seharusnya, 2 kali seminggu, padahal aturannya hanya sehari seminggu. Dia dikagumi. Jadi pertanyaan saya berbunyi, mengapa sebenarnya doa dia kurang dibenarkan oleh Allah? Apa salahnya? Kan bagus. Orang religius yang patut ditiru. Apa salahnya? Sambil merenung-renungkan, saya menemukan ada 2 kekurangan barangkali padanya. Yang pertama ialah dia berdoa, berdiri di hadapan Tuhan, sedikit banyak memuji dirinya sendiri, seakan-akan suksesnya, kekayaannya, keberhasilannya adalah usahanya sendiri. Saya orang yang hebat. Saya begini, hebat saya. Seakan-akan itu sukses dari dia sendiri, dari usahanya sendiri, dari bakatnya dia sendiri. Maka dia berdoa, berdiri di hadapan Tuhan, bukan bersyukur kepada Tuhan, tapi sedang memuji dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Rada somse. Maka Tuhan Yesus itu tidak terlalu berkenan kepada doanya. Alasan yang kedua, dia sebenarnya tidak jujur. Dia tidak memandang kepada Tuhan, tetapi matanya melirik sekitarnya. Dan sambil melirik sekitarnya, sama menengok ke belakangnya, dia melihat sesama manusia. Ini salah, ini kurang bagus, ini malas, ini bohong. Sedang membanding-bandingkan dia dengan orang-orang lain. Malahan mempergunakan orang-orang lain untuk mengangkat dirinya sendiri. Dia tidak sehebat seperti saya. Ngecap orang-orang lain. Maka Yesus juga merasa bahwa hatinya tidak terlalu suci, tidak terlalu murni. Dia lupa bahwa kehebatan dia, sukses dia, kekayaan dia ini sebenarnya sebagian besar adalah gara-gara papi maminya. Gara-gara papi maminya kaya, maka saya menikmati kekayaan gratis. Karena papi saya seorang generalnya, maka saya bisa menjadi kolonel gratis. Karena saya lahir dalam suatu negara yang kaya, maka saya ikut kebudayaan di situ. Bukan jasamu. Ada banyak fakta-fakta yang lain yang ikut menentukan keberhasilan sukses kita ini. Maka kalau berdoa, jangan suka, Tuhan saya hebat, saya terima kasih Tuhan, waduh luar biasa saya. Jangan tepuk dada sendiri. Kalau mau tepuk dada, tepuklah dari Tuhan. Hadiah gratis dari Tuhan melalui macam-macam bantuan dari orang-orang lain. Salahnya dari orang Farisi, dari kita ada 2. Jangan suka bertindak sombong dalam hidupmu. Saya hebat, saya lebih kaya daripada kamu, mobil saya lebih bagus daripada kamu, doa saya lebih lancar dari kamu. Itu sombong. Jangan suka begitu. Jangan suka membandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua adalah dia itu namanya orang yang suka iri hati. Melihat membandingkan diri dengan orang-orang lain. Jangan ada yang lebih hebat daripada saya. Iri hati mendatangkan dosa dalam hidupmu, bukan rahmat dari Allah. Itu sebabnya jangan meniru orang Farisi, orang yang berdoa sok saleh. Mari kita melihat bagaimana kiranya orang yang dibenarkan oleh Allah. Ada orang yang di belakang gereja
Bukan karena malas ke depannya, tapi karena merasa diri tak pantas. Disebut tukang cukai, tukang pajak. Dia menyadari saya orang salah. Dia tidak datang ke gereja karena merasa dirinya hebat. Dia datang ke gereja terutama untuk minta bantuan kepada Allah. Ampunilah, kasihanilah, berbelas kasihan kepada saya. Saya tidak pantas. Kemudian dia sadar. Mengapa saya tidak pantas? Itu pun sedikit banyak warisan. Gara-gara papi saya menjadi tukang pajak, maka saya dididik juga menjadi tukang pajak. Gara-gara papi saya seorang koruptor, maka saya juga. Gara-gara bapak saya mendukung penjajah-penjajah orang Roma, maka saya juga ikut. Dibentuk oleh keluarga. Dibentuk oleh kebudayaan. Tapi dia merasa saya salah. Harusnya saya dibentuk oleh Allah. Harusnya saya dibentuk oleh contoh teladan Tuhan Yesus. Memuji Allah dan melayani sesama manusia. Maka itu sebenarnya suatu undangan untuk introspeksi bagi kita sendiri. Saya suka tanya pada orang, apakah kamu mau merebut kursi di surga atau tidak? Apakah kamu hidup mengumpulkan jasa-jasamu, berdoa banyak supaya berhak untuk masuk surga? Dan banyak orang mangguk. Saya seorang romo, saya seorang saleh, saya seorang frater, saya seorang religius, saya seorang berbuat baik supaya saya kelak masuk surga. Jangan. Perbuatan-perbuatanmu tidak berkenan kepada Allah. Melainkan tunduk kepala. Tuhan, saya tidak pantas, kecuali kalau Engkau bermurah hati kepada saya. Masuk surga dibenarkan oleh Allah bukan karena jasa saya, tetapi karena kemurahan pengampunan dari Tuhan. Itu iman kita. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi, mencintai, mengampuni kita. Maka saya seringkali mengatakan, kalau pada suatu ketika meninggal dunia, tolong hiasilah wajahmu dengan baik-baik. Senyumlah. Pulang ke pangkuan ilahi. Jangan suka takut. Waduh, besar takut mati. Kenapa takut? Dosa banyak sekali. Kau akan berharap dengan Allah yang maha murah, maha pengampun. I love you. Welcome home. Jangan ragu-ragu, jangan mundur. Lemparkanlah dirimu dalam pelukan tangan Tuhan yang maha pengampun, maha pencintai. Itu yang dibuat oleh orang tukang pajak, pemungut cukai. Semoga saja kita mencari motivasi yang tepat, yang benar untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan dapat berkat daripadanya. Semoga demikian.